saya hanya sekedar sedikit mau bercerita atau sedikit bercerita tentang namanya hal kehidupan, yaitu tentang contoh, salah satu contoh yaitu pasangan yang menginginkan keturunan. Nah, sebetulnya yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya mengharapkan suatu momongan itu memang hak setiap pasangan. Kadang cuma sing sabar, ada yang nggak sabar, ada yang corone lah orang Jawa bilang oh jeru karo cetek, kan gitu nggih. Lah sing jeru ya engko bobote hamile agak lama, lah sing cetek ya bar dadi manten ya ndang hamil kan gitu. Nah, namun demikian keinginan seseorang itu sendiri-sendiri. Kadang-kadang agak ya pas apa bukan pas apa ya mati basa susah susu nang punya anak. Nah, itu yang menjadi problem. Itu yang menjadi problem Mbak Tari. Orang yang pengen suatu harapan tentang cepat terkabul, nggak bisa mengontrol namanya tingkat stresornya itu, pikirannya dan hatinya itu justru malah ibaratnya benang ini malah mundet-mundet gitu, malah ini gundah terus. Nah, selama orang itu gundah, selama orang itu bersusah, bersedih terus, itu justru mengganggu sedikit atau banyak namanya organ-organ tubuh, baik itu di pikiran maupun di hati maupun di organ-organ lainnya. Itu yang membuat kronik malah ruwet. Nah, kerutan sel-sel organ-organ tubuh itu juga tidak gampang untuk mengembalikan, karena itu pengaruh daripada stresor, karena pengaruh karena pikiran. Terus itu ya Mas Slamet nggih. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain, untuk hal menyangkut orang itu berekonomi, golek sandang pangan, mencari rezeki, mencari keberkasan urip lainnya dan sebagainya, itu sama. Makanya kita semua harus pandai menyikapi namanya sebuah arti kehidupan. Itu bahwasanya welinge wong Jawa dhisik, leluhur dhisik itu memang betul, tidak salah. Sing sabar lho, itu memang tidak salah. Saya menyadari dan mengakui itu baru sekarang saya koni bahwasanya ilmu sabar itu segalanya. Corone kuncine, sumber zat namanya kehidupan di situ. Benar nggih? Ya. Belum juga yang lain, masalah ikhlas, jujur dan sebagainya itu mukanya kembangan, tapi inti sarinya harus sabar. Nah, namanya sabar, namanya kesabaran itu kita orang itu harus pandai memaknai. Sabari sing piye, kan gitu. Kembali ke masalah Mbak Tari beserta suaminya. Begitu juga harapan sama orang tua pada umumnya itu sama, bahwasanya menikah sekian tahun belum punya anak itu semakin stres. Semakin stresnya apa? Nah, ditanya kiri kanan, ditanya teman dekat, teman jauh, dulur. Itu orang membahagiakan justru malah menambah stres. Cara ketok moto padha ditutuk bathuke karo timun. Dungan gitu. Gitu Mbak. Suatu misal Mbak Tari. Nanti ngomongannya jero burung, itu malah mikir. Begitu juga karo bojone, kan gitu. Makanya untuk mengkanter
dalam arti untuk membetengi suara-suara error tadi itu butuh energi. Makanya kayak seperti tadi energi yang dimasukkan itu juga hal ya, seperti itu enggak gitu. Jadi ini dengan ditambahkan seperti itu orang akan enaknya mau relax, netral, happy. Jadi apa yang menjadi tujuan itu orang itu yang cepat terselesaikan atau terpenuhi atau terkabul. Coba lah jenengan punya cerita pikirannya ruwet, artinya lagi gundah belana, malah kacau ya Pak. Ceritanya pengen nyasakan atau nang mall atau apa, pas koma sih pikirannya wis ora karuan. Itu rembuk, nggak jadi kan, nggak jadi pergi, nggak jadi mimpi kan itu. Itu ibaratnya kehidupan yang lain seperti itu. Makanya ini harus perlu disadari pada banyak orang, baik teman-teman baru maupun orang-orang yang sudah berkeluarga punya anak cucu sama. Cuman problemnya itu sendiri-sendiri sama. Makanya ya sementing harus sabar, harus bersikap sing apik, berbicara sing apik, punya hati apik, karena semua kebaikan-kebaikan itu ibaratnya rabuk saumpamane, ibaratnya pupuk, itu loh, pupuk untuk diri sendiri. Pupuk, nggih. Dadi ini pemane pengen urip penak ya kita latihan kepenak Pak. Kalau wong sing apik, sing jujur, sing tidak saling menyakiti. Nah, itu sebetulnya itu tidak lain tidak bukan hanya membahagiakan diri sendiri Pak. Nah, gimana Pak kalau misalnya si orang itu menyakiti diri kita? Bagaimana Pak orang itu kalau memang sudah musuh kita? Kalau orang lain itu sudah kita anggap musuh, berarti hatimu masih kurang bagus. Meskipun dia membenci sama kita, anggapnya nggak membenci, tetap kita baik. Kalau orang itu bisa baik sama orang yang baik, Gusti Semua Agung tidak akan heran. Tapi lah kita bisa baik sama orang yang membenci kita, itu baru namanya reward, baru namanya istimewa. Itu Mas Slamet, ya. Jadi untuk dalam hal ini malam ini saya sedikit memberikan pencerahan, terutama kepada kalian berdua, Mbak Tari sama Slamet, semoga menjadi renungan bahwasanya hidup masih panjang. Jadi jangan sampai energi, pikiran, hati dinta-entek sekarang. Gitu. Jadi aneh keadaan susah, ayo disikapi dengan happy saja. Keadaan lagi meriah, murah meriah, lagi dikai rezeki oke ya dinikmati seadanya dan sebagainya. Jadi ini gue sedikit masukan teng anak, teng jenengan, teng sedaya, semoga bisa menjadikan tambahan pengetahuan, tambahan wawasan bahwasanya hidup itu seperti itu. Bukan kula ngarani jenengan niku tidak punya wawasan seperti itu. Cuman saya paham namanya manusia itu banyak lupa. Mungkin jenengan sudah diwasiatkan oleh mbah-mbah dhisik sing sabar apa. Ini ngerti sabar. Tapi wong nggih gampang lali. Nah, mulane tugas wong saling mengingatkan. Kan ngoten ta, Pak? Nggih. Terus yang kedua, sama Tari sama Mbak Tari sama Mas Slamet itu intinya yang bisa dirasakan secara logika itu begini. Waktu suatu pasangan pengen berkumpul, kalau hati sama hati merasa bergembira,
itu bukti tanda. Alam memberikan sinyal kepada kita bahwasanya itu nanti tidak lama akan berbuah. Ibarat gitu. Tapi lah mau kumpul eneng atine, eneng campur aduk, eneng kejute, eneng ketek-mengek, itu tanda tidak akan berbuah. Makanya bisa dijadikan pengertian tambahan ya. Jadi bisa ketok tularnya siapapun itu. Makanya untuk hal program anak ya itu. Jadi ini bisa ini paling gampang. Angger awak padha awake ndak dinane iki eneng musuh mlingah padha guyune ora nek mengek pasti ibarate nanem buah pasti akan berbuah. Gitu. Gampang to logikane, gampang. Tapi lak mung enenge kesel wae, keselate kesel wae. Kembang gogrok karena ketendang angin, ketendang panas. Ya, seperti kembang penerangan gitu ya Pak ya. Cuaca tidak mendukung. Cuaca tidak mendukung, cuaca iki wis ngono kae. Kok boro-boro dirasake karo pelem, dirasake karo wonge awang udo sambat. Awane nek mriyang koyo masuk angin to. Suatu misal gitu ya Pak ya. Nah, awan sebetulnya itu bisa dirasakan secara logika. Itu juga kalau kita geserkan ke masalah ini tadi sama gitu. Makanya Pak Dio saya titip sama Bu jangan megah-megah memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan pengertian sama anak putu, dan itu saya dipegang kunci wong urip tinggeng ya harus sabar gitu. Itu nggih. Saya kira mudah-mudahan saya sekelumit ini bisa menjadikan penyegaran dan semangat. Amin. Ya, semoga lagi tambah percaya diri. Gitu. Ya ngono, Pak D.